Ya cuman bodoh aja ya. Jadi kan kalau yang namanya dalil itu kita tidak bisa memilih sebetulnya. Ya. Kalau kamu dalil memilih, akhirnya kamu nggak bisa dapat apa-apa. Contoh misalkan ya begini, dalil itu. Mau tahu adanya ustadz, tapi tidak ada akses langsung kepada adanya ustadz. Maka kamu melihat apa? Dalil. Nah dalil ini tidak boleh sesuatu yang kamu inginkan, tapi sesuatu yang ada sinyal menunjukkan ke situ. Belum ada motornya, nungguan motor. Nungguan motor. Yang motornya datang lah usana lempang. Ya. Jadi harus dilihat tuh, motornya nggak ada, nanti lihat ada sendalnya apa enggak. Ya, sendalnya nggak ada, nanti lihat sarungnya ada. Sarungnya gantung. Ya jadi lihat tuh, nggak boleh nggak boleh standar kamu itu nggak boleh. Kalau mau pakai standar kamu, akhirnya kamu nggak bakalan bisa tahu kebenaran. Kayak kelompok Sikimat itu pengen dalil bahwa Ba'alwi ini adalah utusan Rasul, dalilnya pengen apa coba? Pengen catatan resmi. Itu bahkan sudah kegilaan itu. Mau catatan resmi gimana dari emang kita itu pertama kali dicatat kapan? Keluarga itu ya. Kita kan biasa uyut-uyut kita itu nggak ada tanggal lahir, nggak ada akte, tanggal lahir ditanya nggak tahu, ya kan? Hari apa nggak tahu, tahun berapa loh, nggak ngerti. Ya ditanya, Ma lahir tahun berapa? Tahun cokel atas, tahun cokel mata ya. Zaman Rasulullah dulu tahun apa? Tahun gajah. Emang nggak ada catatannya begitu. Nah Sikimat mah pengen itu catatannya lengkap, jadi kayak catatan dari kecamatan begitu, dari zaman Ubaidillah. Ya ini catatannya nih Ubaidillah. Nggak bisa kayak gitu. Pengen database, pengen registry, nggak bisa. Ya kalau kamu maunya data seperti itu, nggak bakalan ketemu. Ya, nggak ada KTP, nggak ada capil namanya, catatan sipil, nggak ada. Atau gimana? Ya orang nyatat, ya orang enggak. Ya makanya kita lihatnya sesuatu yang lain. Apa ijma terjadi nggak? Terjadi. Ya udah subut berarti. Saya itu punya pengalaman isbat nasab tuh, ya sama siapa? Pak namanya teh yang itu teh, Pak Sahasi, namanya teh yang temennya almarhum. Siapa? Pak Dadi siapa? Pak Dadi ya, Pak Dadi. Saya tuh punya pengalaman. Jadi ada orang tuh, beliau ini pengen ketemu sama saya, terus ketemu aja di rumah tuh. Pas ketemu di rumah ngobrol, dia nanya, Ujang dari mana? Saya tuh begitu. Saya bilang dari Bayongbong. Loh, Bayongbongnya di mana? Di Jamban Sari. Terus saya tanya, anak siapa? Anak Pak Ipin. Pak Ipin mana? Anaknya Suwarman. Oh lo, Incu Aki, katanya gitu. Langsung. Ya, wah ternyata kamu itu cucu saya. Terus saya bilang, loh kok gimana cucu, gimana ceritanya? Kata saya itu, Pak Warman itu sepupu saya. Dia bilang begitu, Pak Warman itu sepupu saya. Dedih itu saya yang ngasuh, katanya gitu. Oh, Dedih tahu kan nyambung. Ngobrol gitu aja, udah jadi itu isbat nasab. Gak usah minta tes DNA, gak usah. Udah ngobrol, oh gimana? Dedih ngobrolin terus ini punya nyambung aja pancakaki selesai. Itu isbat nasab kayak gitu dari dulu. Ya, aku ngaku anak Pak Ipin, sok mana tes DNA? Nggak ada. Ada kayak gitu, kita ngobrol udah selesai. Sekarang saya bilang beliau itu sepupunya dari kakek saya, selesai semua. Tuh isbat nasab seperti itu. Ya, nggak ada mana catatan sipilnya, mana kartu keluarga, siapa yang mengatakan kamu anaknya Pak Ipin. Udah sama saya diusir itu kamu keluar. Siapa sih kamu itu? Kok mau meragukan nasab saya? Itu saya yang lebih tahu nasab saya sendiri begitu. Awas jangan tolol kayak si Imad ini tolol udah keterlaluan. Ya. Dan pengikut-pengikutnya itu, insya Allah akhir zaman. Nggak sayang amek ya si Cing.